Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja, balik lagi nih sama saya Bribtuit Fajarianti dalam podcast Polisi Punya Podcast Salam Presisi. Ya, episode kemarin udah ketemu sama Pak Nanang. Sekarang karena kemarin kita belum sempat ngotak-ngatik kendaraannya dan peralatannya, sekarang kita mau ketemu lagi sama Pak Nanang buat lihat-lihat nih kira-kira peralatan yang digunakan apa, kendaraannya kayak gimana. Penasaran kayak gimana? Langsung saja ikut terus ya. Yuk. Tuh Pak Nanang. Oh ini nih personilnya nih. Halo Mas. Masih Bang. Udah diem semua disapa dan kayak Pak Nanang ternyata dingin. Pak Nanang, ketemu lagi. Salaman dulu Pak. Nggak bosan kan ketemu saya? Bosan enggak? Pak Nanangnya bingung ya. Ini habis ngapain nih Pak Nanang? Ya, ini teman-teman cek peralatan Pak untuk kesiapsiagaan ketika nanti harus digunakan. Gunakan gitu ya. Ini dicek. Oke, berarti ini habis latihan apa gimana? Kita ngecek Pak. Oh pengecekan aja ya. Pengecekan peralatan. Berarti boleh dong ya kita teman-teman sedulur Jogja kan pasti penasaran peralatannya nih apa aja, kemudian isinya truk ini tuh apa, berarti boleh lihat kan ya? Boleh ya? Silakan, monggo Mbak. Tapi sama Pak Nanang juga nemeninnya, jangan cuma saya, kok saya mah nggak ngerti apa-apa. Ya ini apa nih peralatan yang sekarang nih? Seperti salah satu peralatan yang kita miliki Mbak, ini vibraskop. Gunanya untuk salah posisi saya. Mencari korban di dalam reruntuhan. Oke. Posisinya seperti apa, nanti bisa kita cek korban di bawah reruntuhan. Oh ada kameranya ada kamera. Ya? Sini lihat. Jadi ini bisa untuk komunikasi orang yang mungkin terjebak dalam reruntuhan atau terjebak di medan yang nggak bisa dijangkau, korban ya? itu tidak bisa dijangkau dan dia tidak bisa keluar. Oke, saya pindah deh, geser ke tempatnya Pak Nanang ya. Susah nih kalau nggak deket-deket sama Pak Nanang. Iya ini, ini kameranya di situ. Kamera. Nanti ini yang pakai stick. Kemudian ada yang untuk air juga Mbak, cuma yang di air kita tidak keluarkan tidak kita kemarin sudah kita cek. Oke. Apa ini namanya tadi? Vibraskop, Mbak. Vibraskop. Ya. Ini kedengeran suaranya kalau mamanya di dalam tuh, tolong gitu. Jadi di kamera itu ada dua Kayak ini ya. Apa bisa namanya? untuk komunikasi lah, ada. Iya. Ada mikrofonnya atau apa itu? Komunikasi dua arah. Iya, komunikasi dua arah. Susah banget ngomongnya. Iya. Oke, dipakai gini gitu. Oke. Ini salah satu peralatan untuk mengakses korban. Ini loh, ada gambarnya nih di sini nih. Oke, itu kameranya di situ. Itu kamera yang tidak terjangkau oleh rescuer. Nanti mungkin kamera ini yang akan bekerja lebih dahulu. Untuk mengecek kondisi korban. Oh, berarti ini kameranya 360 derajat ya? Bisa muter bisa ya? mutar. Wah, keren banget. Keren ya ternyata peralatannya. Ini Masnya ini dulu bisa ngoperasiin ini, ada pelatihannya nggak Mas? Ada pelatihannya nggak? Nggak denger ternyata. Ketutupan. Bisa ini ngoperasiin kayak gini, ada pelatihannya nggak Dulu dari awal masuk Pak Mat. Oh dari awal udah diajarin. Oke, kalau kayak gini ada pelatihan khusus nggak sih? Diklat gitu? Kalau pelatihan khusus dari Polri sendiri kan ada nanti kejuruan, Mbak. Oh kejuruan. Kejuruan, nanti ada kejuruan SAR di Lemdiklat. Berapa lama itu? Kalau untuk saat ini kan untuk kejuruan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dicokokin bagian SAR tuh. Iya, dicekoki itu. Pulang-pulang udah ngotok. Iya. Kemudian kita juga belajar dari teman-teman yang di luar instansi Polri. Berarti kerjasama ya? Iya, karena perkembangan ilmu ini kan
sangat pesat Iya, kemajuannya. iya. Jadi kita menyesuaikan dengan ilmu yang di luar instansi kita Iya, juga. betul. Biar nanti ketika di lapangan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Bahasa-bahasa di lapangan nanti bisa berjalan dengan baik. Sambil jalan yuk Pak, yuk. Ya. Kalau ini apa nih? Mas-masnya sini. Kalau keren banget. yang ini adalah untuk peralatan vertikal, Mbak. Vertikal ya? Vertical rescue. Ya. Nanti ada di sini ada karabiner, ada sidarnas. Karabiner yang mana? Coba diambilin Pak. Ada webbing. Karabiner, nanti karabiner ada berbagai jenis. Ada yang oval, ada yang delta. Nanti tergantung kebutuhan. Kebutuhannya. Kalau ini digunain buat apa? Pas apa gitu? Pas ini untuk kalau yang karabiner yang besar ini biasanya kita bikin angkur, buat angkur atau untuk tali tambatan. Oh gitu. Ya, ini Masnya lagi ngapain nih Mas? Mas siapa ini? Mas Prio sama Mas Kus. Ini bikin salah satu tambatan Mbak, nanti buat hancur apabila melakukan pertolongan. Nah, salah satu contoh penggunaannya seperti ini. Untuk Hafal ya. Ini berarti harus kayak orang yang di pramuka gitu ya, tali temali itu. Untuk tali temali atau pionir ini kan untuk dasar simpul aja kan ada 17 simpul, Mbak. Jadi teman-teman harus harus paham menguasai ya, betul. Yang harus digunakan nanti di medan seperti ini atau keperluannya ya. Untuk apa nanti teman-teman sudah tahu nanti yang menggunakan simpul apa. Oh gitu. Mas Prio, hafal juga Mas simpulnya semuanya Mas? Harus. Di sini kalau ya namanya pamat kali ya, mungkin karena sering bersinggungan dengan bencana dan harus ini serius semua, nggak ada yang bisa diajak senyum. Aduh ya ampun. Ini salah satu kemampuan yang ada di unit pamat. Salah satunya adalah untuk vertical rescue. Oke. Jadi nanti yang untuk pertolongan mungkin laka yang beda ketinggian, harus mengevakuasi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu pakai ini, pakai nanti simpul ini. Nanti sudah masuk sistem, Mbak. Oh gitu. Ya, nanti ini dasar. Ya. Nanti untuk perkembangannya ada sistem. Oke. Yang pas digunakan untuk medan itu apa sistem yang aman untuk penolong dan yang ditolong. Iya. Terus ini ngomong-ngomong tentang penyelamatan tadi ada yang vertical rescue dan lain sebagainya. Apakah di unit pamat sendiri personilnya tuh hanya dibagi-bagi gitu? Mamanya kayak ini Mas Rio sama Mas Kus ini di bagian vertikal, terus Mas yang tadi berdua tuh bagian gempa kayak gitu? Ya. Kita kemarin juga sudah mencoba untuk mengklaster. Klaster. Jadi yang bertanggung jawab di vertikal itu nanti siapa, kemudian nanti yang bertanggung jawab di CSSR itu nanti siapa, kemudian yang di water rescue nanti siapa nanti kita coba klasterkan. Tapi udah belum itu? Itu udah berjalan? Sudah berjalan. Nanti yang realisasinya nanti ketika ada kejadian water nanti yang operasi ya yang punya kualifikasi di water. yang ditunjuk. Tapi dia juga tetap harus mampu di vertikal. Karena untuk backup ketika teman-teman yang di vertikal ini bermain, nanti yang di water juga backup kebutuhan peralatan dan sebagainya, saling support. Iya. Ini isinya tali semua. Apa aja nih isinya nih? Ada apa aja nih? Tali karmantel. Tali karmantel. Oh, namanya ada namanya ternyata. Ya, tali karmantel ini yang ini apa ini? Bulat, ini karmantel, ini kemudian webbing. Itu sudah menjadi rangkaian itu untuk hauling lowering. Oke, itu gunanya buat apa itu, Pak? Untuk pertolongan di medan yang sempit.
katakanlah laka sumur. Yes. Nah, itu bisa kita gunakan, itu salah satunya, salah satu sistem. Oke. Wah, ini cocok banget nih bagi sedulur Polkes yang di rumah mungkin punya hobi-hobi apa, hobi alam, pecinta alam, terus pengen masuk polisi. Nah, masuk sini aja. Cocok banget ini, wah, dijamin ilmunya kepake. Iya, oke. Oke. Oh, begitu. Kalau yang ini, yang tali-tali kayak gini? Tali pipih ini bisa untuk tambatan. Oh, ini tali pipih Tali namanya. pipih, ya. Oh iya. Tali webbing. Bisa kita juga gunakan untuk bikin, kalau dulu di Pusdik memakai itu ya, tali jiwa ya nyebutnya. Ya, tali jiwa. Iya, betul-betul. Bikin harness. Iya, buat itu harness. bisa. Cuma kan kalau sekarang kan yang lebih modern kan sudah jadi. Ini ada modelnya seat harness. Seat harness. Mas serius ini deh. Biar kelihatan. Nah, sini nih. Oke. Nah, ini seat harness. Oke. Oh iya nih. Balik, Mas. Satu-satu. Oke. Ternyata sayanya nggak sabaran. Oke, ini ya. Ingat banget dulu nih Pak, waktu di pendidikan suruh bikin istilahnya tali jiwa. Sekarang jiwa. Udah. Kalau di Lemdik nyebutnya tali jiwa. Udah ada praktis sekarang praktis. Ya. Oke. Ya. Lebih dimudahkan sekarang. Iya. Dia nanti kelamaan lagi bikinnya, keburu korbannya kan minta tolong. Jadi satu rangkaian, ada alat bantu untuk naik, ada alat bantu untuk turun. Ini nanti segini masuknya di single rope teknik. Oke, single rope teknik. Oke, segini apa Pak semuanya? Peralatannya? Mau nggak mau tuntutan harus pekerjaan. Hafal, karena ketika kita main di vertikal ini, nyawa kita tergantung di ini, Mak. Iya, jelas bener. Kalau nggak apal kalau ya kita ampun. teledor, ya bisa selesai. Ya. Selesainya tuh antara ya nggak usah dijelaskan ya. Mas Rio kenapa? Udah pernah merasakan? Mas ini loh sedulur Jogja di sini tuh kalau nggak diajakin ngobrol apa saya bercanda tuh pada nggak mau senyum tuh nggak. Saya susah sendiri malahannya. Kayak kebanyakan ini apa karena terlalu serius gitu kan bawaan di lapangan ya Pak ya? Ya enggak juga. Baik terus yang jelas yang kita terbiasa karena dengan apa ya metode nyebutnya itu serius santai. Oh, serius tapi santai. Tapi kalau dari tadi serius mulu nggak ada santai-santainya. Baik, sekarang ini peralatan apa ini truknya nih. Kita mau lihat ada isinya nggak sih di dalam atau sebenarnya cuma gaya-gayaan doang aja? Salah satunya ini kita punya kren, Mbak. Kren, di dalam kren ini biasa kita untuk melakukan pertolongan memindahkan beban. Salah satu yang kita contohkan ya, ketika ada mobil, mungkin mobil masuk selokan, parit, kemudian nanti ada pohon tumbang untuk memindahkan, kita pangkas, terus kita pindahkan pakai kren. Oke. Tergantung nanti kegunaannya untuk apa. Nah, sekarang kita lihat di dalam isinya. Jangan sampai ini ternyata cuma buat gaya-gayaan. Apakah ada isinya? Ternyata. Dengar nih Pak, bisa nggak? Oh. Nah, ini peralatan kombitul. Kombitul ini untuk ada kegunaannya untuk meregangkan. Ini ya, yang kayak ketika tang ini ada korban terhimpit, katakanlah di kabin mobil ya, itu bisa kita regangkan dengan kekuatan bikin jalan buat jalan. Kombitul ini, atau untuk memotong. Kekuatannya baja diameter 3 cm. Tebel kekuatan ya? Maksimalnya. Ini ada. Ini untuk bahan bakar senso atau kemudian ada rotariso. Ini untuk memotong beton dan baja. Wah, lengkap ternyata. Kemudian ada sekop, ada mesin tempel. Ini ada mesin pacul, tempelnya apa ini? Untuk perahu. Perahu. Berarti ini ada perahunya? Ada perahu lipat. Di atas? Iya. Oke, ya. Boleh lengkap ya. Oh, ada tabung oksigennya juga. Ya kan ya? Ini
untuk tabung, untuk airlifting bag. Itu gimana tuh Pak? Jadi ini ada bantalan karet. Ketika alat ini belum bisa masuk semua loh Mbak. Iya. Itu kita masukkan airlifting bag, kemudian kita pompa menggunakan angin pakai itu tekanan, ya. Terus nanti dia tekanan tinggi. ngembang, Dia jadi mengembang. bisa keangkat ya, Iya. gitu ya. Oke. Baru kita ganjal Ya, untuk kok ini apa mengakses ini? korban. Ini apa ini? Ini untuk mengisi aqualum atau untuk alat bantu pernafasan. Oke. Seperti tabung selam. Iya. Ini untuk mengisinya. Lengkap ternyata di sini. Ada banyak banget peralatannya. Ternyata nggak cuma buat gaya-gayaan aja. Ya Pak ya. Wah hebat nih. Dan ini peralatan ini dirawat terus. Ada personilnya yang bertugas khusus atau semua personel wajib? Semua personel wajib karena ini adalah ketika alat ini tidak siap maka pekerjaan selanjutnya juga tidak akan siap. Jadi setiap personel wajib untuk merawat peralatan yang ada di unit paman. Dan harus bisa mengoperasikan. Itu yang paling Resiko penting. Ya. seperti apa itu teman-teman harus tahu semua. Iya betul banget. Percuma ada alat bagus nggak bisa mengoperasikan, ya nggak kepake, ya nggak Pak? Iya. Tapi kalau ada orang tapi nggak ada alat juga nggak bisa, ya kan? Iya bagus, seru ya. Kalau yang ini Mbak, yang ini mana pernah kita mencoba apa ya? Mencoba bikin sesuatu. Ini apa sih? Sebenarnya ini cuma apa ya Mbak? Ini pralon, kemudian bel rumah. Oke. Nah, ini salah satu inovasinya nih. Apa ini? Ini kita bikin, kita nyebutnya dulu otok-otok. 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 Karena di dalam ini kalau kita bunyikan otok-otok bunyinya. Oh iya Bu, ada bunyinya. Ini bel rumah ini, konektornya kita rubah. Di dalam ada lot tukang. Kemudian kita sambung dengan konektor di bawah. Ketika dia menyentuh antara min dan plus akan membunyikan ini bel rumah. Ini. Oke. Ini alat ini guna apa ini? Kita kemarin berpikirnya karena di Jogja ini sering terjadi gempa, minimal untuk memperingatkan kita di rumah ketika sedang tidur, wah ini gempa bener atau bukan. Oke. Nah, ketika ini ikut goyang, maka lot itu atau lot tukang tadi akan menyentuh antar konektor min plusnya, akan membunyikan bunyi. ini. Oh, bisa dibilang seperti alat deteksi, early warning, alat deteksi dini deteksinya untuk kita gempa di apa ya? Di rumah. Keselamatan rumah. Iya, di rumah nih. Wah, bagus ya inovasinya. Dan ini kita pakai yang beli cuma bel rumah. Yang lain kita gunakan bekas semua, yang terjangkau. Apa yang ada di rumah ya, gitu yang kan terjangkau. Ya. Oke. Jadi minimal tapi bisa bisa dirakit. Iya. Boleh lihat ya Pak ya? Ini kebetulan baterainya habis, jadi nggak bisa berbunyi. Jadi nanti ini digantungin gitu Pak? Apa gimana? Ini seharusnya dipaku Mbak, dipaku di tempat yang tinggi, tidak tersentuh. Oke, berarti jadi dia goyangnya benar-benar ikut dengan media yang ditempeli. Iya, benar. Oh, berarti kayak main di tembok-tembok atas gitu ya Pak ya? Oh, iya. Apa tadi namanya? Otok-otok. Biar lebih apa ya? Kita menyampaikan ke masyarakat tuh gampang, benar-benar. Lebih masuk ke itu. Oke. Siapa yang pertama kali mencetuskan ide ini? Ya kita bareng-bareng mencoba ya. Berawal dari iseng, kegabutan karena habis latihan mungkin nggak ada kerjaan nih kan ya, daripada ini iseng-iseng nyiptain alat mah jadi inovasi, alat early warning earthquake, alat deteksi dini gempa yang ramah lingkungan, irit dan bisa ditaruh di setiap rumah. Nih, keren nih, harusnya ini dikembangin lagi. Oke, lanjut, kita mau ke sebelah sana, masih ada lagi?
ada Ada apa lagi? Masih banyak alat di sana. Masih banyak. Oke, yuk. Sekarang kita melihat, wah banyak banget. Apa aja nih? Di sini ada untuk pertolongan pertama ketika ada kebakaran. Oh, anu ya, pompa air. Pompa air. Oke, terus ini? Ini genset biasa, Mbak. Genset ya? Genset, ini alat vertikal, tali, karabiner tadi. Oh, jadi dimasukin di sini semuanya Ya. alat-alat yang tadi tuh. Jadi kita bergerak sudah jadi satu. Kemudian di sini ada SCBA Ya. untuk alat bantu pernafasan ketika melakukan pertolongan di medan sulit atau yang diperkirakan ada bahaya gas atau racun. Nah, Pakainya kita ini. menggunakan SCBA. Kemudian ada alat penerangan. Ini apa sih Pak yang kuning-kuning ini? Ini tripod penerangan nih. Oh, buat lampu ya, Iya, tripod lampunya. iya. Di sini ada tenda nggak? Tenda ada. 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 Tapi dimasukin di sini? Apa di tempat Enggak, lain? tempat lain karena sudah tidak memungkinkan. Nggak muat ya? Nggak muat. Jadi kalau mamanya kayak gitu, sering nggak pulang dong Pak? Kalau pas lagi melakukan penyelamatan di Ya. suatu tempat bencana gitu. Resiko pekerjaan. Berarti sering nggak pulang dong. Terus kalau kayak gitu juga membaur dengan ini ya, dengan para relawan. Ya, kita otomatis akan berbaur dengan teman-teman Relawan yang relawan dengan instansi lain di dalam bidang pertolongan. Pernah nggak sih ini ikut latihan bareng gitu? Dari Pamat Polda gini latihan bareng dengan BPBD, dan yang lainnya gitu? Untuk latihan bareng kita sering Mbak dengan teman-teman BPBD, kemudian ada dari Basarnas juga ada, kemudian ada personil kita yang juga ikut challenge Apa nih? dari Petzl. Apa itu? Instrukturnya langsung dari Prancis, dari Petzl Iya. untuk cave rescue. Oke, Jadi wah. ada personel kita yang Iya. yang pernah ikut Di Prancis juga, kebetulan pas lagi di Jogja. memang eventnya Iya. itu di Indonesia. Heeh. Kemudian pesertanya itu se-Indonesia 15 personil. 15 dan termasuk Jogja. Dari Jogja, dari unit Pamat itu dapat kuota 2 personil. Wis, keren. Jadi kita ada personil kita yang Ikut ke sana ya? Ikut pelatihan langsung Iya. dari instruktur dari sana, dari Petzl. Oke, wah keren banget ya seluruh Jogja ya. Wah, ini truknya cuma satu ini? Apa ada yang lain? Kita ada 2 unit, Mbak. Ada 2 Cuma unit. alat yang paling lengkap di unit sini? yang ini. Karena yang unit yang lama itu alatnya tidak selengkap yang unit Ransus yang ini. Wah, saya sudah bisa membayangkan kekeluargaannya mereka setiap hari menghadapi situasi yang sulit. Ya Pak ya. Ya udah kayak gimana ya, pasti udah memang yang bertugas di sini itu benar-benar karena kemanusiaan juga sih. Karena kalau memang dia nggak betah ya Pak ya. Ya. Karena harus yang ke jelas tempat dari yang ini panggilan itu dulu, Mbak. Iya, benar banget. Wah, luar biasa Pak Nanang. Terus ini kita mau kemana lagi nih? Kita jalan ke sana lagi yuk Pak. Sempit di sini Pak. Ayo. Kalau yang ngoperasiin kren kayak gini juga semua anggota bisa atau tertentu? Semua anggota wajib bisa. Semua wajib anggota bisa wajib bisa. Oke. Dari unit Pamat harus wajib bisa. Oke, ya. Seru banget sih ya di sini. Terus Kak, ini nih Pak, penting. Kalau di rumah kira-kira ada suatu kejadian, apa yang harus kita lakukan untuk istilahnya sebelum anggota SAR di sini datang nih? Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Katakanlah kayak apa ya? Rumah nih ketibanan, ada pohon roboh nibanin rumah, tapi ternyata di rumah itu tuh ada orang juga yang kejebak. Ya. Gimana nih? Sebenarnya itu kembali ke basic dulu ya, Mbak. Itu gimana basicnya? Kalau yang kita lakukan ya, yang di keluarga unit Pamat ini kita
berikan edukasi ke keluarga yang di rumah. Oh, keluarga masing-masing ya? Keluarga Ya. masing-masing kita Ya. kasih edukasi. Ketika ada gempa, Ya. oh rumahnya di sini, kemudian potensi gempa itu ada di sekitar sini. Kemudian yang dampaknya di wilayah tempat tinggal kita apa? Iya. Kemudian kita bikin emergency plan di masing-masing rumah. Oke, keren Titik ya. kumpul di Iya, mana, titik iya. aman di mana itu kita sosialisasikan atau edukasikan ke keluarga kita. Jadi ketika kita ada di kantor, kita sudah yakin, wah keluarga saya pasti sudah ada di titik Ya, ini. sudah bisa menyelamatkan Iya. diri ya. Jadi nggak terpencar-pencar. Nggak terpencar-pencar. Kemudian kalau dia tidak sempat keluar ke rumah, Ya. dia harus seperti apa? Ada nyebutnya segitiga hidup. Dia harus nyari tempat berlindung. Oke. Nanti di bagian-bagian rumah yang paling kuat itu di mana dia berlindung di Harus situ. tahu ya Pak ya. Iya. Oke, wah keren ternyata ya. Terus ini Pak, kalau seumpamanya ada masyarakat yang pengen tahu atau pengen ini nih ngerti tentang SAR ini, bisa datang ke sini nggak? Nerima kunjungan nggak nih dari masyarakat, terutama mungkin anak-anak TK nih ya, yang pada penasaran gitu kan? Bisa Mbak. Bisa? Bisa. Bisa bener nggak? Ini bisa ya sambil mikir. Beberapa kali kita ada apa ya dari apa Yang polisi sahabat anak gitu atau polisi sahabat anak Iya. itu ada kunjungan ke Samapta, kemudian diperkenalkan peralatan-peralatan Alat-alat, ya, yang ini. ada di Samapta. Kemudian kalau di unit Pamat kita perkenalkan alat ini. Beberapa kali kita bikinkan wahana seperti flying fox biar itu pada seneng ya? anak-anak biar seneng. Oh bisa, oh pakai ini? Ya, pakai kren tali ini, itu. tali. Nanti menggunakan kren. Heeh. Kemudian yang sebelah lagi kita Personel. gunakan Pakai tambatan di truk atau pakai oke, kren oke, yang ya, lain. ya. Cuma jadi seneng, Ya, terus untuk jadi menghibur anak-anak. terus jadi tuman, abis itu ngajak ke sini lagi. Iya, wah keren banget, seru banget ya ternyata Sedulur Jogja. Unit Pamat itu kalau banyak orang yang tidak mengenal itu, alah apa sih menganggap memandang sebelah mata, tapi ternyata unit Pamat itu juga memiliki suatu misi pengamanan dan penyelamatan serta SAR terbatas sebagai upaya pertolongan pertama ya Pak ya di suatu tempat Bencana yang atau terjadi musibah. ya bencana atau musibah, termasuk juga kalau ada mobil keprosok gitu bingung Kecelakaan yang terjepit kabin. Nah, tuh bisa. Pak, kameranya sebelah sana. Iya. Bapaknya ngeliatinnya sana mulu sambil ngawasin soalnya. Iya, was dulu. Gimana nih Mas Rio? Udah? Oke. Apanya? Aman. Aman. Oke. Oh iya, keburu Jumatan, benar. Oke, terima kasih Pak Nanang Sama-sama, atas waktunya. Ya, sama-sama. Terakhir, pesan-pesannya sama Pak Sedulur Jogja belum? Ya. Pesan-pesannya silakan ketika memang membutuhkan bantuan SAR, silakan nanti menghubungi kami unit Pamat Subditgatsum Direktorat Samapta. Kita akan coba respon cepat untuk melakukan bantuan. Ya, ada hotline ya berarti? Bisa menghubungi nomor teleponnya? Ada nomor telepon. Nanti di bawah ya Pak ya? Nanti di bawah. Dicantumin di bawah. Iya, atau bisa mungkin kalau mau bersilaturahmi ke sini boleh, atau mau silahkan Ya. nanti kita sharing. iya bisa juga IG, ada IG kan ya Pak ya? IG ada. Ada, nanti bakal di share juga ya Pak ya, di bawah ya Pak ya? Iya. Iya, di share di bawah. Wah seru banget, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih. Atas sama-sama. ilmu dan kesempatannya juga. Terima kasih buat teman-teman dari Pamat juga yang sudah membantu, sudah repot-repot menunjukkan peralatannya ke kita. Dan untuk Sedulur Jogja pasti udah puas kan ya kita jalan-jalan ke unit Pamat. Selanjutnya kita bakal kemana? Tetap terus stay tune di YouTube-nya Polda, terutama di Polkes. Polisi punya podcast, dan salam presisi. Salam presisi. Bye-bye.